Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Melody Tera Putri. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan seminar mata kuliah saya dengan judul Metode Difusi Agar untuk mendapatkan aktivitas antibakteri ekstrak metanol daun bawang batak terhadap Streptococcus mutans dan Bacillus cereus. Di mana latar belakang kenapa saya memilih judul itu karena penyakit infeksi ini merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Di negara-negara berkembang, tempat tinggal yang tidak sehat dan malnutrisi dapat menyebabkan penyakit infeksi yang membunuh lebih dari 10 juta orang per tahun. Nah, infeksi ini diakibatkan adanya invasi mikroorganisme patogen hidup seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, dan cacing. Salah satu penyebab dari infeksi adalah Streptococcus mutans dan Bacillus cereus. Pengobatan infeksi yang paling umum dilakukan adalah dengan terapi antibiotik. Antibiotik ini merupakan suatu substansi kimia yang diperoleh atau dibentuk dan dihasilkan oleh mikroorganisme. Penggunaan antibiotik ini memiliki konsekuensi, yaitu timbulnya patogen yang resisten terhadap antibiotik. Sejumlah penelitian dilakukan untuk menyelidiki potensi tumbuh-tumbuhan di Indonesia sebagai bahan baku obat. Tumbuhan obat adalah kelompok tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat. Pemanfaatan tumbuhan obat biasanya dalam bentuk simplisia dari bagian tanaman seperti akar, batang, daun, dan buah ataupun biji. Salah satu tanaman obat yang bisa digunakan ini adalah daun bawang batak atau Allium chinensis daun. Daun bawang batak ini merupakan tanaman khas dari Sumatera Utara yang banyak digunakan untuk bumbu dalam masakan, tetapi masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui potensi dari tumbuhan ini terhadap kesehatan kita. Nah, tujuan pengukuran aktivitas antibakteri ini untuk menentukan potensi suatu zat yang diduga atau telah memiliki aktivitas sebagai antibakteri dalam larutan terhadap suatu bakteri. Kemudian kita masuk ke metode difusi agar, di mana difusi agar ini merupakan metode difusi yang digunakan untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Piringan yang berisi agen antimikroba ini diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih pada permukaan media agar mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba. Metode difusi agar ini dibedakan menjadi dua, yaitu cara Kirby-Bauer dan cara sumuran, di mana cara Kirby-Bauer ini merupakan piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Kemudian ada cara sumuran. Metode ini serupa dengan metode difusi disk, di mana dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji. Kemudian kita akan membahas tentang aktivitas antibakteri. Antibakteri ini merupakan senyawa yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri yang bersifat merugikan, di mana pengendalian pertumbuhan mikroorganisme ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan serta perusakan bahan oleh mikroorganisme. Lalu berdasarkan sifat toksisitas selektifnya, senyawa antimikroba mempunyai 3 macam efek terhadap pertumbuhan mikrobia, di mana yang pertama itu ada bakteriostatik, yang memberikan efek dengan cara menghambat pertumbuhan tetapi tidak membunuh. Kemudian yang kedua ada bakteriosidal, yaitu memberikan efek dengan cara membunuh sel tetapi tidak terjadi lisis sel atau pecah sel. Dan yang terakhir ada bakteriolitik. Bakteriolitik ini menyebabkan sel menjadi lisis atau pecah sel sehingga jumlah selnya berkurang atau terjadi kekeruhan setelah penambahan antimikroba. Adanya fenomena ketahanan tumbuhan secara alami terhadap mikrobia ini menyebabkan pengembangan sejumlah senyawa yang berasal dari tanaman yang mempunyai kandungan antibakteri dan antifungik. Lalu kita akan membahas tentang daun bawang batak atau bahasa latinnya itu adalah Allium chinensis G-daun. Daun bawang batak ini memiliki divisi Spermatophyta, subdivisinya Nyiospermae, kelas Monocotyledonae, bangsa Liliales, suku Liliaceae, marga Allium, jenis Allium sinensis. Daun bawang batak atau Allium sinensis G-daun ini merupakan tanaman khas dari Sumatera Utara yang banyak digunakan sebagai bumbu dalam masakan.
Selain itu, manfaat daun bawang batak ini antara lain baik untuk kesehatan mata, mencegah penuaan dini, sumber vitamin K, meningkatkan kesuburan, mencegah sariawan, kaya akan mineral, membantu proses diet, menetralisir racun, menyeimbangkan gula darah, mengatasi sembelit, dan dapat mencegah kanker. Lalu ada bakteri Streptococcus mutans, di mana Streptococcus mutans ini merupakan bakteri gram positif golongan Streptococcus viridans yang dapat mengeluarkan toksin sehingga sel-sel pejamu rusak dan bersifat aerob, serta relatif sering terdapat dalam rongga mulut yaitu pada permukaan gigi. Streptococcus mutans ini dapat hidup pada daerah kaya sukrosa dan menghasilkan permukaan asam dengan menurunkan pH di dalam rongga mulut menjadi 5,5 atau lebih rendah yang membuat email gigi itu mudah larut. Kemudian terjadi penumpukan bakteri dan mengganggu kerja saliva untuk membersihkan bakteri tersebut sehingga jaringan keras gigi rusak dan menyebabkan terjadinya karies gigi. Timbulnya karies gigi yang disebabkan oleh Streptococcus mutans ini dapat dicegah dengan memelihara kebersihan rongga mulut baik secara kimiawi ataupun mekanis. Di mana cara kimiawinya itu dengan menggunakan bahan antibakteri, sedangkan cara mekanisnya itu dengan menyikat gigi menggunakan pasta gigi dan sikat gigi yang mengandung antibakteri. Selanjutnya ada Bacillus cereus, di mana Bacillus cereus ini merupakan bakteri gram positif, aerobik fakultatif berbentuk batang. Bacillus cereus ini merupakan penyebab paling umum dua gejala klinis diare dan muntah pada keracunan makanan berbahan dasar daging. Bacillus cereus ini menghasilkan enterotoksin penyebab diare yang lebih bersifat toksik daripada jenis bakteri intoksikasi yang lain. Jumlah Bacillus cereus pada produk makanan yang mencapai lebih dari 105 CVU per gram pangan dapat menyebabkan keracunan yang berupa sindrom diare dan muntah. Nah, antibiotik yang digunakan pada Bacillus cereus ini memiliki beberapa kerugian jika penggunaannya tidak benar, terutama jika dosis tidak diperhatikan. Antibiotik-antibiotik tersebut memiliki efek samping yang kurang dapat ditoleransi. Selain itu, antibiotik yang dapat digunakan sebagai terapi hanya sedikit. Bahan dari tumbuhan diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk dijadikan salah satu alternatif pengobatan infeksi dari Bacillus cereus. Uji aktivitas antibakteri pada daun bawang batak ini diperoleh dengan cara difusi agar, di mana ekstraksi metanol daun bawang batak diencerkan dengan menggunakan pelarut dimetil sulfoksida atau DMSO. Sensitivitas dengan metode difusi agar menggunakan teknik disk diffusion dengan media selektif, yaitu media Muller-Hinton agar. Metode ini bersifat eksperimental dan diaplikasikan dalam pengobatan fitofarmaka yang dilakukan dalam beberapa tahap, di mana tahap awal yaitu pengumpulan sampel daun bawang batak untuk screening fitokimia, dan sebagian lain dibersihkan dan dikeringkan lalu dihaluskan dan ditimbang untuk diekstrak sampai diperoleh ekstrak metanol. Tahap selanjutnya itu adalah pengujian antimikroba dengan metode difusi agar, meliputi pembuatan media, pembuatan stok kultur, penyiapan inkulum bakteri, pembuatan larutan uji, dan pengujian aktivitas antibakteri. Dalam pembuatan media, preparasi sampel dengan cara maserasi daun bawang batak menggunakan metanol merupakan langkah pertama untuk melakukan proses uji aktivitas antibakteri pada daun bawang batak, di mana kandungan zat antibakteri dari suatu tanaman dapat diperoleh melalui cara ekstraksi yang berfungsi untuk menarik senyawa kimia dari dalam tanaman. Ekstraksi ini merupakan metode pemisahan berdasarkan kelarutan suatu zat yang tidak saling campur. Pada dasarnya, terdapat dua prosedur untuk membuat sediaan obat pada jenis tumbuhan, yaitu melalui cara ekstraksi dan pemerasan. Lalu selanjutnya ada pembuatan stok kultur. Nah, mikroba Streptococcus mutans dan Bacillus cereus ini dibiarkan dan diinokulasi pada permukaan media nutrien agar miring dan diinkubasi dalam inkubator pada suhu 35 derajat Celcius selama 18-24 jam. Tahap ini menggunakan teknik isolasi di mana mikroba diisolasi terlebih dahulu agar dapat dibiarkan dan diinokulasi. Isolasi ini adalah mengambil mikroorganisme yang terdapat di alam dan menumbuhkannya dalam suatu medium buatan. Prinsip dari isolasi mikroba ini yaitu memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba yang lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat sel-sel mikroba
akan membentuk suatu koloni sel yang tetap pada tempatnya. Sedangkan inokulasi bakteri ini merupakan proses pemindahan bakteri dari medium lama ke medium yang baru. Proses inokulasi bakteri dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Untuk melakukan inokulasi bakteri ini, alat yang digunakan harus berada dalam kondisi steril, terutama yang berhubungan dengan medium yang lama maupun yang baru agar tidak terjadi kontaminasi. Inokulasi bakteri harus dilakukan dalam media khusus yang berisi nutrisi. Terdapat beberapa macam media tumbuh yang bisa digunakan untuk inokulasi, antara lainnya media TSA dan nutrien agar. Media nutrien agar ini merupakan salah satu media yang umum digunakan dalam prosedur bakteriologi seperti uji biasa dari air untuk membawa stok kultur, untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri, dan untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni. Kenapa bakteri ini diinkubator pada suhu 35 derajat Celcius? Karena suhu 35 derajat Celcius ini merupakan suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri. Suhu melebihi 40 derajat Celcius itu akan merusak daya tahan hidup bakteri. Penggunaan suhu yang lebih tinggi memungkinkan pemaparan dan pada periode waktu yang lebih pendek dapat menurunkan jumlah bakteri yang hidup. Selanjutnya ada tahap penyiapan inokulum bakteri, di mana koloni mikroba diambil dari stok kultur, kemudian disuspensi ke dalam media nutrien broth, steril, dan diinkubasi sampai diperoleh kekeruhan yang dibandingkan dengan larutan standar McFarland. Transmitan ini diukur dengan alat spektrofotometer UV panjang gelombang 580 nanometer. Nutrien broth ini termasuk ke dalam media umum yang digunakan untuk menumbuhkan biakan secara general. Nutrien broth ini diformulasikan dengan sumber karbon dan nitrogen supaya dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bakteri. Selanjutnya, McFarland ini merupakan penyetaraan konsentrasi mikroba dengan menggunakan larutan BaCl2 1% dan H2SO4 1%. Standar kekeruhan McFarland ini dimaksudkan untuk menggantikan perhitungan bakteri satu persatu dan untuk memperkirakan kepadatan sel yang akan digunakan pada prosedur pengujian antimikroba. Nah, untuk memperkirakan populasi mikroba pada kultur tersuspensi, salah satu cara paling mudah yaitu melalui perbandingan secara visual dengan standar yang telah diketahui dengan menggunakan larutan standar McFarland ini. Keuntungan dari penggunaan McFarland ini adalah tidak dibutuhkannya waktu inkubasi yang cukup lama untuk memperoleh jumlah kepadatan bakteri yang diinginkan. Sedangkan kerugiannya akan terjadi perbedaan pandangan untuk menilai tingkat kekeruhan dari sel bakteri. Nah, oleh karena itu, untuk menilai kekeruhannya dapat digunakan spektrofotometer UV dengan panjang gelombang 580 nanometer. Nah, panjang gelombang ini setara dengan panjang gelombang S. mutans dan Bacillus cereus. Selanjutnya ada pembuatan larutan uji, di mana konsentrasi larutan uji yang digunakan itu berbeda dan dilakukan penambahan ekstrak pekat ke dalam masing-masing larutan DMSO. DMSO ini merupakan salah satu pelarut organik paling kuat yang dapat melarutkan berbagai bahan organik dan polimer secara efektif. DMSO ini larut dalam air dan berbagai cairan organik lainnya seperti alkohol, eter, keton, pelarut terklorinasi, dan hidrokarbon aromatik. Lalu DMSO ini bersifat netral. DMSO tidak bersifat asam atau basa karena pelarut tersebut tergolong sebagai pelarut aprotik. Sebagai pelarut yang netral, DMSO ini juga berperan sebagai surfaktan, di mana banyak digunakan sebagai pelarut ekstrak pada berbagai penelitian terkait uji antimikroba ekstrak tanaman. Nah, inilah mengapa larutan DMSO ini dipilih sebagai media pelarut pada materi yang saya ambil. Selanjutnya itu dilakukan uji screening fitokimia ekstrak daun bawang batak. Daun bawang batak ini negatif terhadap senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Senyawa tidak mengalami perubahan dengan penambahan reagen masing-masing untuk uji kualitatif, sedangkan terpenoid menunjukkan hasil positif karena dengan penambahan CeSO4 memberikan warna merah pada TLC. Kemudian untuk uji aktivitas antimikroba ekstrak metanol daun bawang batak ini dilakukan dengan pengambilan antibakteri yang kemudian disuspensi dan divortex hingga homogen.
Antibakteri ini kemudian dioleskan pada cawan Petri yang berisi MSA. MSA ini merupakan media Mueller-Hilton agar. Penggunaan medium ini sudah tepat guna memfasilitasi pertumbuhan jenis bakteri apapun yang terdapat di dalam sampel, sehingga dapat diidentifikasi apakah medium ditumbuhi oleh kontaminasi lain atau tidak. MHA ini diberikan lubang yang seragam dan ditambahkan ekstrak metanol dengan DMSO sebagai belangkonya, yang diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Media Mueller-Hinton agar ini merupakan medium tempat hidup dan berkembang biaknya suatu bakteri. Adapun kandungan dari MHA ini adalah ada beef extract, asid hidrolisat, of casein, starch, agar, dan aqueous. Nah, campuran agar pada medium tersebut berfungsi sebagai agen pengeras sehingga medium menjadi lebih padat dan dapat ditumbuhi oleh mikroorganisme. Pada umumnya, biakan murni ini dapat dilakukan dengan salah satu cara, yaitu dengan cara penggarisan, di mana cara penggarisan ini dilakukan pada medium pembiakan padat bentuk lempeng. Cara ini merupakan cara yang paling praktis dalam metode pembiakan bakteri. Tujuan dari penggarisan ini yaitu untuk membuat garis sebanyak mungkin pada permukaan lempeng medium pembiakan dengan OC atau jarum. Bahan pemeriksaan yang terlepas pada garis-garis tersebut semakin lama semakin sedikit, sehingga pada garis-garis terakhir, koloni-koloni bakteri yang terbentuk akan terpisah agak jauh. Sebelum dilakukan penanaman, harus diperhatikan agar permukaan lempeng medium pembiakan itu kering. Bila masih terdapat tetesan embun, perlu dikeringkan dahulu dengan cara menyandarkan pinggan Petri terbalik pada tepi tutupnya. Nah, dapat dilihat pada gambar uji aktivitas antimikroba Bacillus cereus dan Streptococcus mutans ini dilakukan dengan menggunakan metode penggarisan agar melihat bakteri-bakteri yang tumbuh pada medium yang telah diletakkan pada antimikrobanya. Nah, kemudian ada hasil pengukuran zona hambat, di mana diameter zona hambat dari variasi konsentrasi ekstrak metanol daun bawang batak ini pada bakteri Bacillus cereus dan Streptococcus mutans sebagai bakteri gram positif dapat diperoleh dari diameter total dikurangi diameter lubang. Nah, ketentuan daya antibakteri suatu ekstrak didasarkan pada zona hambat di mana jika 5-10 mm bersifat sedang dan 10-20 mm bersifat kuat. Nah, daya hambat Streptococcus mutans ini semakin besar dengan kenaikan konsentrasi dari ekstrak metanol daun bawang batak. Sedangkan pada Bacillus cereus, zona hambatnya terlihat meningkat hanya saja pada konsentrasi 2,5%, terlihat sedikit menurun yaitu 12,2 mm. Nah, hal ini dikarenakan faktor-faktor seperti permukaan agar yang kurang rata, volume ekstrak, kandungan ekstrak yang sedikit, dan pelarut yang digunakan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya bawa, yaitu berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa metode difusi agar ini dapat menentukan aktivitas antibakteri Streptococcus mutans dan Bacillus cereus pada ekstrak metanol daun bawang batak. Metode penelitian ini bersifat eksperimental dan diaplikasikan dalam pengobatan fitofarmaka yang dilakukan dalam beberapa tahap. Nah, uji aktivitas antibakteri ekstrak metanol diencerkan dengan menggunakan pelarut dimetil sulfoksida atau DMSO. DMSO sendiri merupakan salah satu pelarut organik paling kuat yang dapat melarutkan berbagai bahan organik dan polimer secara efektif dan berperan sebagai kontrol negatif dalam prosedur uji luas zona hambat bakteri gram positif. Nah, dan bawang batak ini mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu terpenoid. Dilakukan uji fitokimia sebagai penguat bahwasanya daun bawang batak ini mengandung antibakteri karena senyawa terpenoid merupakan senyawa antibakteri. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.